Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wali sholihina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Fa salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Syama'ilun Nabi, sifat-sifat dan perangai-perangai mulia yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang cincin kenabian, ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-18 dari Asim bin Umar dari Qatadah, dari kakeknya dan dari neneknya maksudnya, dan neneknya ini adalah salah satu dari sahabiat yang hidup di masa Nabi SAW, namanya Rumaisah radhiyallahu anha. Rumaisah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan beliau sahabiat, ya. Jadi kalau laki-laki namanya sahabah yang berjumpa dengan Nabi kemudian wafat dalam kondisi beriman. Kalau perempuan yang hidup di masa Nabi dan beriman itu dinamakan dengan sahabiah, ya. Nah, Rumaisah bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Dan kondisinya ketika itu aku persis di belakang Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah SAW, yang kalau seandainya aku mau mencium kedua, atau seandainya aku mencium cincin kenabian yang ada di hadapan saya bisa melakukannya. Ini hanya perumpamaan, ya Pak, ya. Bukan keinginan dia untuk mencium Nabi, bukan itu. Tapi karena saking dekatnya beliau dengan Nabi ketika itu, seandainya kalau mau mencium saja bisa gitu. Dan Rumaisah ini langsung melihat cincin kenabian, ya. Yaqulu li Sa'ad ibn Mu'ad yauma mat ihtazza lahu arsyur rahman. Yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Sa'ad bin Mu'ad. Ini salah satu sahabat dari kalangan Ansor dan pemuka dari kalangan Ansor. Karena sahabat Ansor yang ada di Madinah itu ada dua kabilah besar. Yang pertama adalah kabilah Aus dan yang kedua adalah Khazraj. Dan kabilah Aus ini salah satu pembesarnya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, Nabi mengatakan arsy-Nya Allah atau arsy Ar-Rahman itu bergetar karena kematiannya. Baik, sedikit mungkin kita mengulang pelajaran yang telah lalu, ya. Bapak ingat gak apa itu cincin kenabian? Cincin kenabian itu apa? Tanda kenabian, maksudnya gimana? Kok disebut cincin? Masih ingat gak? Sebulan soalnya. Kalau nggak ingat lagi bingung nanti, apalagi yang baru datang. Apa nih Ustadz ngomong apa gitu loh.
Iya enggak? Cincin kenabian itu apa? Tanda betul, tapi kayak gimana bentuknya? Nah, betul. Daging yang menonjol dan jelas di antara kedua pundak beliau. Ya, dan posisinya lebih dekat ke pundak kiri. Posisinya lebih dekat ke pundak kiri dan bentuknya mirip dengan apa? Dengan cincin ya. Enggak persis banget, artinya persis banget enggak, tapi mirip ya. Baik. Jadi nanti kayak kemarin ya, ada ibu yang menanyakan tentang bentuk cincin kan macam-macam Ustadz. Waduh, saya nggak hafal kalau suruh nyebutin bentuk cincin. Yang penting mirip lah daripada itu. Atau kalau kita umpamakan dia buah-buahan itu hampir mirip dengan buah apel ya. Itu penjelasan sebagian ulama. Itu namanya cincin kenabian. Jadi dia daging yang menonjol tapi sudah menyatu dengan warna kulit ya, di antara pundak beliau dan lebih dekat ke pundak sebelah kiri. Nah, ini kondisinya ketika itu yang melihat langsung adalah sahabiah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul di depan para sahabat dan beliau sedang berceramah menjelaskan tentang keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Wallahu a'lam, mungkin ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apa? Yang jelas terlihat cincin kenabian tadi dan sempat dilihat oleh seorang sahabiah. Nah, Nabi SAW ketika itu berceramah apa? Bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, arsy-Nya Allah itu sampai bergetar. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat yang sangat mulia dan punya keutamaan. Jadi sampai ketika Sa'ad meninggal itu arsy-Nya Allah sampai bergetar. Iya. Apa itu arsy, Bapak-bapak sekalian? Arsy itu apa? Iya. Arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Kita katakan arsy itu secara bahasa artinya adalah singgasana. Maksudnya dia adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Yang mana sorga, kemudian langit, kemudian kursi itu semuanya di bawah arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Demikian ayatnya ya Pak ya. Karena Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah beristiwa di atas arsy. Memang ada sebagian penerjemah itu menerjemahkan istiwa dengan bersemayam. Tapi maaf ya Pak, saya pribadi enggak menggunakan terjemahan itu ya. Mungkin ada sebagian ustadz menggunakan terjemahan itu ya silakan. Tapi saya pribadi enggak. Saya ragu kalau menggunakan terjemah bersemayam. Saya lebih tenang kalau menggunakan terjemahan istiwa, udah begitu aja, pakai bahasa Arab. Nah kalau ditanya istiwa itu apa Ustadz? Nah baru kita jelaskan. Istiwa itu artinya al-uluwu wal irtifa. Istiwa itu artinya tinggi dan di atas. Tinggi dan di atas itu artinya. Dan Allah menjelaskan sendiri dalam Al-Quran Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah meninggi atau beristiwa di atas arsy. Dan perlu difahami istiwanya Allah di atas arsy bukan dalam rangka Allah butuh kepada arsy. Na'udzubillah, Allah tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Dan arsy adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Dan makhluk yang paling pertama Allah ciptakan sebelum makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, Allah ketika beristiwa di atas arsy, Allah tidak membutuhkan arsy. Ya. Ustaz, berarti Allah membutuhkan arah karena Allah di atas. Nah, ada sebagian orang kan begitu. Allah membutuhkan apa? Arah. Ya sekarang kalau kita katakan Allah membutuhkan arah, ya enggak membutuhkan. Jelas? Karena Allah tidak butuh makhluknya. Arah itu kan makhluk, ya kan? Tapi kalau kita ditanya Allah di mana? Ya di atas. Kalian mau sebut apa? Kita katakan Allah di
Atas, Allah yang nyatakan sendiri kok. Contoh yang paling real adalah kalau kita berdoa, kemana kita menengadahkan tangan? Loh, ke atas kan? Karena sebagian orang mengingkari, enggak, Allah enggak di atas, Allah enggak di arah gitu. Ya arah mana dulu? Ya, ini juga keliru, salah. Sebab Allah nyatakan sendiri dalam Al-Quran. Dan yang kedua, Nabi pernah bertanya kepada salah satu dari budak wanita, yang budak ini mau dimerdekakan sama tuannya. Nabi mengetes dulu sebelum kamu merdekakan, coba saya tanya dulu. Nabi bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Sebagian orang kalau ditanya seperti ini itu kaget. Nggak boleh nanya kayak begitu katanya. Ya kita tanya balik, Nabi nanya nggak? Nanya kan, nanya Nabi. Kalau Nabi nggak nanya, baru kita nggak nanya. Nabi kok yang nanya langsung kepada budak perempuan tadi, Aina Allah, di mana Allah? Coba selevel budak perempuan bisa menjawab, padahal nggak punya gelar. Orang sekarang ditanya Allah di mana, bingung jawabnya. Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ada yang mengatakan Allah ada di, nggak membutuhkan tempat, nggak ada tempat bagi Allah. Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di bawah. Nah itu apa namanya? Sesuatu yang tidak ada namanya. Pertanyaan semacam ini pernah ditanyakan oleh Rasul kita SAW. Bagaimana jawabnya budak tadi? Apa jawab Allah di mana-mana gitu? Ya. Oh di mana-mana ini konsekuensinya berat. Allah ada di tempat makhluk, di tempat yang kotor, kan naudzubillah, nggak mungkin. Sementara di hari kiamat langit dan bumi digenggam oleh Allah dengan tangan kanannya. Gampang sekali Allah melumat langit dan bumi. Padahal bumi itu 7 lapis, langit 7 lapis. Ya, satu perjalanan dari langit satu ke langit lain bisa sampai 750 tahun. Gede banget itu langit ya, sama bumi kan. Jadi kalau dikatakan Allah di mana-mana ini batil, akidah sesat ini. Yang kedua, dikatakan Allah apa? Enggak di mana-mana, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan. Enggak ada di dalam alam, enggak di luar alam. Kita jawab, itu namanya apa kalau sesuatu kayak begitu? Berarti sesuatu yang tidak ada namanya. Makanya Nabi ketika bertanya kepada budak ini mengatakan fis sama, Allah di atas. Ayat menyebutkan Allah istiwa di atas arsy. Jadi makhluk Allah yang paling atas itu arsy dan Allah di atasnya lagi. Dan Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Itu jawabannya. Maka kemudian Nabi mengatakan, man ana, siapa aku? Kata budak ini, anta Rasulullah SAW. Engkau wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka apa kata Nabi? A'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena dia orang yang beriman. Coba Nabi membenarkan jawaban perempuan ini bahwa Allah fis sama, Allah di atas. Di zaman Nabi budak aja tahu Allah di mana. Di zaman sekarang tokoh belum tentu ngerti Pak, ditanya di mana Allah. Nah, ada sebagian bahkan antipati sudah. Ini nanya Allah di mana itu nggak boleh, itu dosa itu. Ya kalau gitu Nabi dosa dong nanya begitu. Gimana ini? Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah menciptakan arsy tapi Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Ya. Terus kenapa Allah menciptakan makhluknya? Ya terserah Allah. Allah yaf'alu ma yasha. Allah tidak ditanya dari perbuatannya. Allah mau mencipta, enggak mencipta, itu terserah Allah. Nah, kita kembali ke pembahasan bahwa arsy ini makhluk yang paling besar. Kata para ulama, posisi dia seperti kubah yang menaungi semua makhluk yang ada di bawahnya. Ya. Termasuk sorga yang paling tinggi, sorga apa? Sorga Firdaus itu di bawah arsy. Dalam hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus.
Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus. Ya. Ini Nabi yang motivasi kita, Pak. Kalau dalam urusan akhirat, jadilah kita orang yang punya selera tinggi. Jadi kalau mau minta surga, ya minta Firdaus. Kamu, amalan kamu memang pantas masuk Firdaus. Ya nggak apa-apa, wong Nabi yang perintah kok. Kalaupun nggak masuk Firdaus, di bawahnya juga nggak masalah. Yang penting masih masuk surga, begitu aja kok, repot. Ya. Wong kalau dunia saja kita seleranya tinggi kok. Disuruh milih perumahan elit nggak elit, ya milih di tempat yang elit manusiawi itu. Ya, tinggal punya fulus apa enggak kan gitu. Iya kan gitu. Ya. Pilih kendaraan ya pasti yang lebih nyaman. Iya kan? Baik. Kalau kita punya fulus pasti punya pinginnya kendaraannya pun lebih nyaman. Itu duniawi. Apalagi ukhrawi. Nabi motivasi kalau masalah ukhrawi itu kita berselera tinggi, yaitu mintalah Firdaus. Kenapa? Kata beliau, fa innahu awsatul jannah. Karena surga Firdaus itu surga yang paling mewah. Kalau diibaratkan surga ini hunian misalkan ya, maka hunian yang paling mewahnya itu di mana? Di Firdaus. Itu kalangan elit semua tuh yang menempati apa? Firdaus. Kemudian kata Nabi kita, wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atasnya Firdaus adalah arsy. Kalau kita tahu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Ada riwayat menyebutkan bahwa penduduk surga yang paling rendahnya saja, paling rendah itu, dan paling terakhir masuk surga, dia mendapatkan kekuasaan surganya berapa? 1 bumi dan 7 kali bumi yang semisal. Iya, itu kekuasaannya di surga. Ya, kalau sekarang orang menguasai seluruh dunia ada nggak Pak? Nggak ada orang sekarang menguasai seluruh dunia. Iya, hanya sebagian tempat saja. Nggak ada raja sekarang menguasai seluruh dunia, nggak ada. Orang masuk surga yang paling rendah itu 1 bumi dan 7 kali bumi yang semisal, sehingga dia merasa bahwa dia paling nikmat di surga, padahal itu paling bawahnya penduduk surga. Lah bagaimana dengan orang yang menghuni surga Firdaus, surga yang paling elit dan penghuninya juga orang-orang yang paling elit amalannya di dunia dulu. Ya, ini para jamaah. Nah, kemudian di atasnya Firdaus baru arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy itu makhluk yang paling besarnya di antara semuanya. Ya. Baik, jadi dia menaungi seluruh makhluk-makhluk yang ada di bawahnya. Bagaimana besarnya arsy? Riwayat hadis menyebutkan, dan hadis ini sahih ya. Kata Nabi SAW, mas samawatus sab'u wal arduna sab'u indal kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falat. 7 langit dan 7 bumi jika dibandingkan dengan kursinya Allah, beda kursi, beda arsy ya. Kursi masih di bawahnya arsy. Jadi kalau seandainya langit dan bumi dibandingkan besarnya dengan kursi, itu seperti apa? Sekeping logam yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Padahal kita tahu Pak, 1 langit dengan langit berikutnya itu sekitar perjalanan 750 tahun. Iya. Sejauh itu ternyata langit bumi kalau digabungkan dan dibandingkan besarnya dengan arsy, itu apa? Seperti logam yang dilempar di tanah padang pasir. Iya. Nah, coba NASA udah sampai mana dia meneliti ruang angkasa? Hah? Belum. Mereka mengklaim katanya sudah bisa meneliti bintang terjauh. Ya. Mungkin kalau mereka teliti lagi masih ada lagi kali bintang terjauh lagi.
atau galaksi yang paling jauh lagi, ya. Misalkan, ya. Gak bakal mereka sampai menembus kursinya Allah Subhanahu wa taala. Baru kursi itu besarnya jauh lebih besar daripada langit dan bumi, seperti kepingan logam dilempar di mana? Di padang pasir. Nah, sekarang kursi dengan arsy seberapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'ala tilkal halqah. Adapun besarnya arsy dibandingkan dengan kursi seperti luasnya padang pasir dibandingkan dengan sekeping logam tersebut. Ya sama, Pak. Jadi kalau kursi lagi dibandingkan arsy seperti kepingan logam dilempar di tengah padang pasir. Nah, itu bagaimana dengan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan apa? Luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan arsy yang begitu besarnya, sangat besar, dan dipikul oleh berapa? Malaikat yang memikul arsy berapa jumlahnya, Pak? Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Jadi berapa yang mikul arsy-nya Allah? Berapa malaikat? Samaniyah berapa, Pak? Udah belajar bahasa Arab belum, Pak? Hitung-hitung itu loh. Samaniyah berapa samaniyah? 8. Jadi berapa malaikat? 8 malaikat yang yauma idzin samaniyah. Kalau samanin baru 80. Kalau samaniyah 8. Berarti berapa malaikat? 8 malaikat yang memikul. Tapi malaikat ini besar, Pak. Ya, besar. Malaikat yang memikul arsy itu besarnya luar biasa. Malaikat yang sangat besar sekali. Ya. Karena arsy Allah itu makhluk yang paling besar, maka yang memikulnya pun malaikat yang besar sekali. Ya. Baik. Ini tentang arsy-nya Allah Subhanahu wa taala dan besarnya yang sangat luar biasa. Nah, sebegitu besarnya ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal, itu arsy-nya Allah sampai berguncang. Ya. Kalau kita bahasakan, kalau kita di bumi ini sampai gempa gitu istilahnya. Padahal arsy Allah sangat besar sampai berguncang. Ini menunjukkan apa? Betapa mulianya sahabat yang bernama siapa? Sa'ad bin Mu'adz ini. Karena memang apa? Beliau itu pemimpin, tapi kalau sudah di hadapan Rasulullah beliau tunduk, nggak berani ngelawan. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Padahal beliau pemimpinnya orang Aus di masa itu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan kumu li sayyidikum. Ketika Sa'ad bin Mu'adz sedang terluka, Nabi mengatakan apa? Coba bantu tuan kalian ini. Itu Nabi sampai mengatakan tuan kalian. Karena pembesarnya memang. Dan Nabi sibuk ketika apa? Sa'ad bin Mu'adz terluka, sampai ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal pun Nabi sibuk sekali. Ya. Karena ini pembesar. Ya. Makanya Nabi SAW apa? Perhatian sekali. Bahkan beliau sampai mengatakan arsy-nya Allah sampai bergetar gitu loh. Karena meninggalnya sahabat yang mulia ini. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita masuk hadis berikutnya, hadis ke-19, masih tentang cincin kenabian ya. Yaitu perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ini dikisahkan oleh Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, atau yang disebut dengan Muhammad al-Hanafiyah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya anak dari Fatimah dan juga dari istri yang lain. Jadi ketika Ali nikah dengan Fatimah itu beliau nggak poligami.
Tapi ketika Fatimah meninggal, beliau menikah dengan beberapa wanita atau berpoligami baru setelah Fatimah meninggal ya. Nah, salah satu putranya Ali itu siapa? Muhammad, atau disebut dengan Muhammad al-Hanafiyah ya. Karena berasal dari ibu beliau berasal dari kabilah Bani Hanifah ya. Sehingga disebut Muhammad al-Hanafiyah. Padahal beliau putra Ali radhiyallahu anhu. Nah, beliau mendengar Ali bercerita, kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarul haditsa bitulihi qala baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin. Maka kata Muhammad al-Hanafiyah, kalau setiap Ali bercerita tentang Nabi, baik tingginya, kemudian lebarnya, badan atau posturnya Rasulullah SAW, maka beliau tidak pernah meninggalkan cerita bahwa di pundaknya Nabi itu ada cincin kenabian. Sementara beliau adalah penutup para nabi. Jadi di sini kata khotam itu kan bisa bermakna dua. Khotam itu makna yang pertama adalah cincin, makna yang kedua adalah penutup. Jadi kalau dikatakan khotamun nabiyyin, ya, itu berarti artinya apa? Penutup para nabi, bukan cincinnya para nabi. Karena kelompok Qadianiyah atau kita sebut dengan kelompok Ahmadiyah yang mereka mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi akhir zaman, membawa kitab namanya Tazkirah, padahal kitabnya cuplikan dari Al-Quran, diambil separuh, tambahi sendiri ya. Karena sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad itu digerakkan oleh penjajah Inggris untuk apa? Untuk melawan pergerakan jihad yang melawan kolonial Inggris di India gitu. Nah, Inggris ini kewalahan ngadepi para mujahidin ya, dari dulu memang mereka kewalahan Pak. Kalau sudah kaum muslimin mengumandangkan jihad, itu para penjajah itu paling kewalahan, iya kan? Sama seperti ketika panglima-panglima perang kita ya, itu mengumandangkan perang melawan Belanda kan, jihad melawan Belanda kan, kewalahan Belanda itu. Belanda itu kan gimana caranya jangan sampai umat Islam tuh ngerti hukum. Makanya kalau ada ulama nulis nggak boleh pakai bahasa Nusantara, harus pakai bahasa Arab. Tujuannya supaya orang-orang Nusantara itu nggak ngerti hukum, biar tetap bodoh gitu loh. Karena kalau ngerti hukum payah nanti Belanda bisa dilawan. Nah, betul puncaknya kan. Ketika perlawan melawan Belanda kan, kewalahan ya, orang-orang Belanda itu, karena kaum muslimin punya yang namanya jihad ya, untuk membela agamanya ya, dan membela kaum muslimin, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka di Inggris pun seperti itu, di India pun seperti itu. Orang Inggris itu kewalahan, akhirnya dia membuat sebuah boneka bikinan untuk melawan mujahidin yang ada di India ya, untuk mecah belah supaya mereka nggak melawan penjajah Inggris. Dibentuklah namanya kelompok Qadianiyah yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad, dan Mirza Ghulam Ahmad disetting supaya ngaku nabi akhir zaman, pakai dalil mereka ya kan, ada dalam Al-Quran katanya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi akhir zaman. Mana itu? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, dan aku memberi kabar gembira tentang rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Berarti Mirza Ghulam Ahmad katanya. Itu ada di Quran katanya. Ya. Padahal namanya Rasulullah di samping Muhammad, nama beliau apa? Ahmad. Itu. Kemudian loh, itu di Al-Quran ada nabi khatamun nabiyyin, bukankah Nabi Muhammad itu penutup para nabi? Oh bukan. Khatamun nabiyyin itu artinya khatam di sini cincin. Berarti cincinnya para nabi. Kalau penutupnya para nabi kata mereka ya Mirza Ghulam Ahmad. Tapi kalau cincinnya para nabi ya Nabi Muhammad. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu julukannya cincinnya para nabi. Kalau Mirza Ghulam Ahmad itu penutup para nabi kata mereka. Itu. Ya.
Dan bagaimana kisah Mubahalah Pak ya? Mubahalah salah seorang ulama di Pakistan dengan Mirza Ghulam Ahmad, siapa yang dusta dia yang mati duluan. Ternyata benar, mati duluan Mirza Ghulam Ahmad, baru kemudian apa? Ulama tadi yang mubahalah dengan Mirza Ghulam Ahmad itu justru Allah panjangkan umurnya. Iya. Meninggalnya agak lama ya. Itu. Ini contoh jamaah sekalian penyelewengan terhadap nas. Kalau dikatakan khatamun nubuwah, nah ini ada kata lagi nih, khatamun nubuwah berarti cincin kenabian. Artinya apa tadi? Nah, tanda kenabian beliau yang ada di kedua pundak beliau yang condong ke arah kiri tadi, ya, yang bentuknya seperti daging tadi ya, tapi menyatu dengan warna kulit, itu khatamun nubuwah, cincin kenabian. Jadi beda kata, karena kemarin ada jamaah menanyakan khotam ini yang mana Ustadz, dia penutup apa cincin? Nah tergantung konteks kalimat. Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Makanya Pak, mereka itu orang-orang nggak ngerti bahasa Arab, orang-orang Qadianiyah yang nggak ngerti bahasa Arab. Yang kitabnya saja, kitabnya Ahmadiyah itu Tazkirah itu kan cuma cuplikan-cuplikan dari Al-Quran, ambil dari Al-Quran masukin, karena mereka nggak bisa bahasa Arab. Gitu. Sudah bukan orang Arab, nggak bisa lagi bahasa Arab kan gitu. Orang Arab saja kadang bahasa Arabnya belum tentu fasih kan gitu kan, apalagi orang non Arab yang nggak ngerti sama sekali bahasa Arab. Tapi bukan berarti non Arab itu lebih apa ya Pak? Lebih nggak ngerti juga. Kadang-kadang orang non Arab lebih ngerti bahasa Arab Pak. Terbukti ya. Beberapa kali ya kita kadang dulu ketika ada ujian ya, biasanya nilai nahwu itu ya di kelas saya sih ya Pak ya, nggak tahu di kelas lain. Itu yang sering mendominasi itu orang-orang Indonesia ya. Nilai nahwunya tertinggi kadang malah orang Indonesia. Nahwu itu kan gramatikal Arabnya untuk mengetahui harokat akhir, tanwin, kasroh, sukun itu ya. Fathah, domah itu kan. Itu nahwu. Itu orang-orang Indonesia kadang yang nilainya paling tinggi ya. Selama saya di kelas saya ya Pak, nggak tahu di kelas lain ya. Kan bagi orang Arab kadang-kadang ilmu itu susah gitu. Tapi pada intinya di sini nggak mesti ya. Orang Arab zaman sekarang lebih ngerti bahasa, karena orang-orang Arab sendiri mereka belum tentu ngomong dengan bahasa fusha. Jadi bapak-bapak di sini bahasa Arabnya pakai buku apa Pak? Arabiyah, Baina Yadaik atau Arabiyah? Durusuluhah Pak. Durusuluhah itu yang nulis bukan orang Arab Pak. Hah? Orang India apa orang Cina? Dicek sendiri. Saya nggak ngajar bahasa Arab ya Pak. Dicek sendiri nanti. Yang jelas dia bukan orang Arab, iya kan? Tapi coba bayangkan nyusunnya itu kan bagus. Iya. Tapi coba bapak deh, udah belajar bahasa Arab Pak ya, mungkin Baina Yadaik, mungkin bahasa Arabnya Durusuluhu atau apalah Pak. Sudah ngelotok bahasanya itu misalkan. Bahasa Arab kita ngelotok. Tiba-tiba bapak umroh, ngobrol sama orang Arab langsung Pak. Itu belum tentu Pak mereka apa nyambung ngomongnya sama bapak. Iya, karena kadang-kadang mereka pakai bahasa pasaran gitu loh. Pakai bahasa apa? Pasaran. Jadi belum tentu nyambung. Ya, kecuali kalau kita biasa ngobrol ya, ngerti dikit-dikit bahasa pasaran baru disambung-sambungin nyambung. Itu. Karena banyak orang itu sekarang mulai apa? Ogah-ogahan kalau ngomong bahasa Arab. Yang parah Pak sebagian ini cerita nggak tahu bener enggak ya. Di Mesir ya, nah, sebagian orang kalau kita fasih, terlalu fasih ngomong bahasa Arabnya, itu kadang ada yang ngeledek ya Pak, dibilang Shadaqallahul Azim katanya. Jadi kayak baca Quran katanya, atau dibilang apa, sohafiyah ya, wartawan gitu loh, karena terlalu apa, fasih bahasa Arabnya gitu. Ya itu padahal ya penyakitnya di situ, justru banyak orang tidak fasih sekarang ini mengucapkan bahasa Arab, bahkan orang Arab sendiri gitu loh. Ini apalagi sebagian orang yang jauh dari bahasa Arab. Ini contohnya nih, contoh nyata ketidakmampuan mereka berbahasa Arab. Kalau khatamun nabiyyin itu maknanya adalah penutup para nabi. Kalau khatamun nubuwah itu artinya adalah cincin nabi. Itu salah satu tanda kenabian. Ya, jadi meskipun sama-sama khatam tapi terjemahnya
berbeda. Ya, terjemahannya berbeda tergantung konteks penggunaan apa? Penggunaan kalimatnya. Jadi seperti itu, jemaah. Ya, seperti juga kata istiwa, kata istawa ala dengan istawa ila itu sudah beda dalam bahasa Arab. Itu detailnya bahasa Arab di situ. Memang butuh apa? Pembelajaran khusus lagi namanya pendalaman bahasa Arab, ya. Tapi ini sekedar contoh saja. Dasar bahasa Arab saja mereka sudah nggak ngerti, Pak. Dan itu kebanyakan di kelompok-kelompok yang sesat di situ, Pak. Kedangkalan mereka berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu mereka sering salah tafsir, apalagi bahasa Al-Quran. Bahasa Arab saja kadang salah tafsir, apalagi bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran itu kita tidak boleh semata-mata menafsirkan dengan bahasa Arab doang, nggak cukup. Lawang sahabat yang hidup di masa Nabi dan bahasa Arab mereka paling fasih, itu kadang salah kok memahami Al-Quran, dan sama Nabi diluruskan. Siapa contohnya? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu pernah baca firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sampai tampak benang putih dari benang hitam dari fajar shadiq. Benang putih, benang hitam. Ketika itu salah paham Adi bin Hatim. Oh, berarti kalau mau tidur pasang dulu nih benang putih, ini benang hitam. Jadi kalau udah benang putihnya kelihatan, berarti itu waktu sahur yang paling terakhir. Ya coba bayangkan, nunggu benang putih kelihatan, kan di masa itu belum ada listrik, Pak. Ya kan lama. Ya bisa jadi subuh sudah apa? Sudah lewat. Itu salah paham, padahal kita tahu Adi bin Hatim orang Arab asli, dan beliau apa? Berbahasa Arab asli. Bahasa Arab di masa itu belum terkontaminasi, belum kecampur-campur bahasa Arabnya. Itu salah memahami Al-Quran, diluruskan sama Nabi. Apalagi orang seperti kita, udah bukan juga orang Arab, dari kecil juga nggak diajari bahasa Arab, kan gitu ya, Pak. Itu. Maka Nabi meluruskan maksud benang putih benang hitam apa? Kata beliau cahaya atau yang disebut dengan fajar shadiq, ya. Ketika sudah mulai muncul fajar shadiq sehingga mulai terang gitu ya. Mulai tampak warna putih di langit sedikit demi sedikit, itulah fajar shadiq, ya. Nah, itu ternyata maksudnya di situ, ya. Nah, dari sini kita ambil faedah, tidak cukup menafsirkan bahasa Arab, tidak cukup menafsirkan Al-Quran hanya bermodalkan bahasa Arab. Ini harus perlu mengkajinya dari segi tafsir, ya. Itu. Kalau bapak sih ya cukup nanti cari ustadz yang ngajarin tafsir yang bener, yang baca tafsirnya juga teliti, nggak ngasal nafsirnya, ya Pak. Kalau bapak kan sekedar apa? Belajar kan, Pak. Nanti tanggung jawab ustadznya itu, Pak, kalau mau ngajarin tafsir, ya. Kalau salah yang dosa ustadznya itu, ya Pak. Enaknya jadi orang awam di situ, Pak. Tinggal ngikut apa? Ustadznya. Jadi ustadznya yang capek nanti baca gitu ya, persiapan gitu. Kalau salah dia yang nanggung gitu ya. Itu ini jamaah sekalian. Baik. Jadi secara makna sahih ya hadis tadi yang dari Ali bin Abi Thalib tadi, tapi secara riwayat dhaif ya, lemah. Maksudnya lemah dari segi sanad ya, tapi dari segi makna sahih ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini, Pak, ya. Mungkin ada yang mau tanyakan, silahkan. Sebelum kita tutup, insyaallah sisa pembahasan tentang cincin kenabian kita lanjut di pembahasan berikutnya. Baik, ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Ya, silakan. Jadi sebenarnya begini, Pak. Imam Tirmidzi itu hanya membawakan apa? Riwayat dari para sahabat tentang bagaimana cincin kenabian.
Nah, dari riwayat itu kan riwayat satu paket ya Pak ya. Riwayat itu satu paket. Contoh tadi itu, Rumaisah melihat Nabi berdiri di hadapan beliau. Dan ketika Nabi berdiri berceramah, cincin kenabian beliau apa? Kelihatan. Nah, isi ceramah beliau bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, arsy-Nya Allah bergetar. Jadi yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi itu satu riwayat. Paham di sini Pak ya? Satu riwayat. Nanti kalau dipotong-potong, misalkan Rumaisah melihat cincin kenabian, dan Nabi lagi ngapain itu? Kok bisa-bisa Rumaisah lagi ngapain tuh nengok-nengok? Kan laki-laki, masa perempuan nengok-nengok cincin kenabian? Kan nanti menimbulkan apa Pak? Ada praduga gitu loh. Lah itu Imam Tirmidzi nggak mau begitu. Makanya beliau orang yang amanah ilmiah. Jadi semua riwayatnya dicantumkan. Walaupun intinya berbicara tentang cincin kenabian, tapi konteksnya Nabi lagi ngomong apa? Keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi nyambung. Itu nggak dipotong-potong. Beda dengan orang sekarang. Ceramah Ustadz dipotong-potong. Menit kesekian dipotong, kemudian diupload gitu, sehingga bikin orang kesel. Wah, ini ngadu domba nih Ustadz, padahal ceramahnya utuh sejam, dipotong cuma 2 menit. Coba bayangin, apa itu 2 menit dibandingkan 1 jam. Dan ini yang rusak seperti itu, rusak ya. Kenapa? Main potong aja tapi nggak ngerti cara motong yang bener gitu loh. Ya kue saja Pak, kalau kita main potong nggak rapi ya jadi apa? Ya, rusak kuenya kan, harus motongnya rapi. Dimarahi sama ibu-ibu, motong nggak rapi Pak kan gitu. Rambut mau kita potong nggak rapi juga masalah kan gitu. Seperti itu. Imam Tirmidzi nggak mau main potong. Ini riwayat utuh sampaikan. Nah, pembacanya nanti yang teliti. Intinya itu di mana? Intinya di cincin Nabi. Tapi cincin Nabi yang ngelihat siapa? Waktu itu yang ngelihat sahabiat. Jadi sahabat juga banyak ya, ini pas yang ngelihat sahabiat. Loh kok sahabiat ngelihat cincin Nabi? Tunggu dulu, konteksnya Nabi lagi ceramah. Kan lagi ceramah kan orang ngumpul. Ya kayak orang ngaji gitu kan. Nah pas ngumpul itu kebetulan Rumaisah ngelihat gitu. Enggak lagi sengaja pingin ngelirik Nabi, enggak begitu. Enggak sengaja melihat ya. Nah ngelihatnya pas apa? Nabi lagi ceramah. Ceramah apa? Kematian Sa'ad bin Mu'adz, yaitu arsy Allah sampai bergetar. Ini kan luar biasa. Untuk memotivasi apa? Para sahabat, jadilah kalian orang seperti siapa? Sa'ad bin Mu'adz yang meninggalnya saja bikin apa? Bikin arsy bergetar gitu loh. Ya, bikin arsy bergetar. Jadi di situ konteksnya. Jadi beliau memaparkannya dari segi itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Ya, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian Syama'il Nabi di bulan berikutnya insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.